Binatang Surabaya pertama kali didirikan berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 nomor 40 dengan nama Surabaya. Jurnalis pertama HFK Komoner yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. Dari segi finansial, HFK Komoner mendapatkan bantuan dari beberapa orang yang mempunyai modal sedikit. Susunan pengurus pertama Kebun Binatang Surabaya: Ketua JP Moiman, Sekretaris AH Dewi, Bendahara P.E.Gos, dan dibantu 6 orang anggota lainnya yaitu FC Rumau, Lenso HC, Lien J, TH, Lohman EGWH, Soesman MC, dan Falk. Lokasi KBS yang pertama di Kaliyondo pada tahun 1916, kemudian pada tanggal September 1917 pindah di Jalan Greodo, dan pada tahun 1920 pindah ke daerah Darmo untuk area kebun binatang yang baru atas jasa Mas Java Strom Mas Cakji atau maskapai kereta kereta api yang mengusahakan lokasi seluas 30 pertama kalinya pada bulan April 1918 Kebun Binatang Surabaya dibuka, namun dengan membayar tanda masuk karcis. Kemudian akibat biaya operasional yang tinggi, maka pada tanggal 21 Juli 1922 Kebun Botani atau KBS mengalami krisis dan akan dibubarkan. Tetapi beberapa dari anggotanya tidak setuju. Pada tahun ini pula dalam rapat pengurus diputuskan untuk membubarkan KBS, tetapi dicegah oleh pihak Kota Madya Surabaya pada waktu itu. Pada tanggal 11 Mei 1923, rapat anggota di Simpang Restoran memutuskan untuk mendirikan perkumpulan kebun binatang yang baru dan ditunjukkan WA homepage untuk menggantikan JP Moiman, salah seorang pendiri KBS dan mengurus segala aktivitas kebun sebagai pemimpin. Bantuan yang besar untuk berlangsung hidup pada waktu tahun 1927 adalah dari Wali Kota Jikerman dan anggota Dewan Van Genep, dan membujuk DPR Kota Surabaya untuk meraih perhatian terhadap KBS. Dengan SK DPR tanggal 3 Juli 1927, dibelilah tanah yang seluas 32.000 entry sumbangan dari maskapai kereta api. Tahun 1939 sampai sekarang luas KBS meningkat menjadi 15 hektar, dan pada tahun 1940 selesailah pembuatan taman yang luasnya 85.000 m2. Dalam perkembangannya, KBS telah berubah fungsinya dari tahun ke tahun. Kebun Binatang Surabaya yang dahulu hanya sekadar untuk tempat penampung satwa eksotis koleksi pribadi telah dikembangkan fungsinya menjadi sarana perlindungan dan pelestarian, pendidikan, penelitian, dan reaksi. Binatang-binatang yang menjadi koleksi KBS dari tahun ke tahun jumlah dan jenisnya terus bertambah, baik berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan jerapah. Jerapah atau juga zarafa adalah mamalia berkuku genap endemik dari negara Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dari jerapah jantan. Singa bahasa Sanskerta Simha atau nama ilmiahnya Panthera leo adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaan. Kudanil adalah mamalia dari keluarga Hippocampanidae yang berukuran besar, omnivora dan berasal dari Afrika Sub-Sahara. Kudanil adalah hewan darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Utan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat.
hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya Pulau Sumatera dan Kalimantan. Rusa sambar atau menjangun adalah hewan mamalia pemana biak yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah antler dan bukan tanduk yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun terutama pada rusa jantan. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephant dan Rhodesiae. Secara tradisional terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah sama Afrika dan gajah hutan Afrika merupakan spesies yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang zebra. Zebra adalah hewan dari negara Afrika yang dikenal dengan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat 3 spesies saat ini, yaitu zebra grevy's, zebra dataran, dan zebra gunung. Elang laut kulit putih berukuran besar 70 cm, berwarna putih abu-abu dan hitam. Dewasa, kepala, leher, dan bagian bawah putih, sayap, punggung, dan ekor abu-abu, bulu primer hitam. Remaja, warna putih pada dewasa diganti dengan warna coklat. Pucat dan warna abu-abu diganti warna coklat gelap. Bentuk ekor yang menyerupai baji merupakan ciri khasnya. Iris coklat, paruh dan serah abu-abu, tungkai tanpa bulu, dan kaki abu-abu coklat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan komodo. Komodo atau juga disebut biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Princess Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Kerongkongan cakar kecil memiliki ukuran panjang 65 sampai 75 cm dengan berat 5 kg. Memiliki tungkai yang relatif pendek dengan cakar yang berselaput, tubuh berwarna coklat krem atau sedikit kemerahan. Ujung rambut tubuh berwarna keabu-abuan yang merupakan asal kata Cimmeria. Bagian bawah berwarna abu-abu putih. Jari memiliki cakar yang pendek tetapi tidak mencuat keluar dari ujung jari. Bekantan. Bekantan merupakan salah satu jenis primata yang mempunyai ciri khas, yaitu pada bekantan jantan memiliki hidung yang panjang dan besar dengan rambut yang menutupi tubuh berwarna coklat muda yang memerahan dan di sekitar pada bahu serta warna abu-abu di lengan. Kaki dan ekor merupakan bekantan jantan yang lebih besar dari yang betina, mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Wah, besar banget ya sahabat serta semesta. Bekantan betina hanya berukuran 60 cm dengan berat 15 kg. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan unta. Unta punuk satu jantan dewasa memiliki tinggi badan 1,8 sampai 2 meter, sedangkan unta betina 1,7 sampai 1,9 meter. Unta jantan memiliki berat tubuh berkisar 400 sampai 600 kg. Hewan ini memiliki kuku dan rambut berwarna coklat. Ciri utama hewan ini adalah memiliki punuk tunggal satu. Selain itu juga memiliki bulu mata yang tebal dan kecil. Unta menggerakkan kaki pada satu sisi tubuh secara bersamaan. Berbeda dengan hewan lainnya, punuk merupakan lemak yang diikat oleh jaringan fibrosa. Fungsi punuk yaitu sebagai tempat penyimpanan sumber energi, sehingga hewan ini mampu bertahan dalam perjalanan yang sangat jauh. Hewan ini mampu hidup sampai umur 40 sampai 50 tahun. Panjang adalah monyet asli Asia Tenggara, namun sekarang tersebar di berbagai tempat di Asia. Nama lokalnya adalah bahasa Melayu. Ekor panjang atau kara adalah tiruan bunyi yang dikeluarkan oleh hewan ini. Dalam literal nama spesies ini acap disebut sebagai kera ekor panjang atau monyet ekor panjang. Dari bahasa Inggris, long-tailed macaque, monyet pemakan kepiting. Monyet bertubuh kecil sedang dengan panjang kepala dan tubuh 400 sampai 470 meter. Ekor 500 sampai 600 meter.
dan kaki belakang tumit hingga ujung jari 140 meter. Berat hewan betina 3-4 kg, jantan dewasa mencapai 5-7 kg. Warna rambut di tubuhnya coklat abu-abu hingga pengguli sisi bawah selalu lebih pucat. Jambang pipi sering mencolok